Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri dari kelas PIAUD B dengan NPM 1711070058 untuk memenuhi nilai tugas metode pengembangan spiritual dan moral anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana, Magister Pendidikan. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan spiritual dan orientasi perkembangan spiritual. Spiritual berasal dari kata spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang. Jadi spiritual merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup serta kepercayaan. Mencermati hakikat perilaku pada anak usia dini dan lingkungan dengan perkembangan nilai-nilai keagamaan yang muncul dari dirinya. Tentu telah diketahui bahwa pada dasarnya anak usia dini belum memahami hukum sebab akibat dari setiap perilaku yang diperankan oleh setiap manusia. Di mana adapun peran guru dalam pengembangan spiritual anak, yang pertama, strategi yang dapat digunakan guru yang pertama adalah memberikan pendidikan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yaitu menjadikan sekolah sebagai atmosfer agama secara keseluruhan. Yang kedua, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya dan tidak hanya sebagai sekedar yang bersifat otoritas. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting, karena guru juga dapat dikatakan sebagai model dalam suatu wadah pada lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada tahapan perkembangan spiritual out. Yang pertama yaitu the fairy tale stage. Di sini adalah pendekatan pada tingkat dongeng yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Dalam tingkatan ini, konsep ketuhanan mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi anak. Anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Yang kedua, the realistic stage, yaitu tingkat kepercayaan. Ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan, yaitu realistis. Konsep ini timbul melalui lembaga keagamaan dan pengajaran dari orang tua atau guru mereka. Yang ketiga, the individual stage, yaitu tingkat individu. Pada tingkat ini, anak memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Ada beberapa alasan mengenai nilai-nilai agama kepada anak usia dini, yaitu memiliki minat. Semua perilaku anak membentuk suatu pola perilaku yang mengasah potensi positif pada diri mereka masing-masing. Yang keempat, ada sifat spiritual pada anak usia dini, yaitu ideas accept on authority. Semua pengetahuan yang dimiliki anak datang dari luar dirinya, terutama dari orang tuanya. Yang kedua, unreflective. Anak menerima konsep keagamaan berdasarkan otoritas. Yang ketiga, ada egocentrik, di mana pada masa anak menerima konsep keagamaan berdasarkan otoritas itu mulai usia sekitar 1 tahun, anak dapat berkembang kesadaran tentang keberadaan diri, tumbuh dengan egosentrisme. Anak melihat lingkungannya dengan berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Yang keempat adalah imitatif. Sifat dasar anak adalah sebagai peniru ulung di masa golden age-nya. Dalam melakukan perilaku sehari-hari, anak akan menirukan apa yang terserap pada lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya, termasuk di sekolah. Yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor pembawaan, dan yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu faktor dalam keluarga, kedua dari sekolah, dan ketiga dari masyarakat. Dalam faktor pembawaan, fitrah beragama ini yang berjalan secara alamiah dan ada yang mendapat bimbingan dari Rasul dan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sehingga fitrah itu berkembang sesuai kehendak Allah. Yang kedua ada lingkungan, yaitu faktor lingkungan, yaitu faktor dari luar. Yang pertama adalah keluarga, di mana keluarga merupakan suatu kedudukan paling tinggi dalam pengembangan kepribadian anak, karena keluarga merupakan guru utama bagi anak. Yang kedua yaitu sekolah, karena hampir setengah hari anak menghabiskan waktunya bersama teman-teman dan gurunya di sekolah, di mana guru dapat menjadi model dalam hal pembelajaran keagamaan bagi anak. Yang ketiga ada masyarakat, meliputi lingkungan sekitar, media
cetak seperti buku gambar, buku cerita, dan televisi ataupun komik yang paling banyak digemari oleh anak-anak. Situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosial kultural secara potensial dapat berpengaruh terhadap fitrah beragama atau kesadaran beragama individu pada anak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.